Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Masih ingat penjelasan kami dulu? Kami pernah terangkan. Ya, ingat Ka'bah itu sudah lebih dulu ada dibandingkan dengan umat manusia yang turun, berdasar keterangan di Ali Imran Quran surah 3 ayat 95 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Ya. Hanya nanti di zaman Nabi Nuh alaihi salam, terjadi banjir besar, tersapu bagian atas Ka'bahnya, tersisa pondasinya. Ya. Jadi kalau dari zaman Nabi Nuh ke Nabi Adam itu tidak mudah. Ya. Ada runtutan generasi yang kira-kira sampai 4-5 generasi. Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Ya, jadi melewati 5 generasi dulu baru sampai kepada Nabi Adam. Setiap generasinya bisa ribuan tahun. Ya. Hancur ini tersisa pondasinya. Dalam bahasa Arab pondasi disebut dengan qaidah. Qaidatun kalau satu. Lebih daripada 1, 3, 4 dan seterusnya berubah kalimatnya dari qaidah menjadi qawaid. Qawaid. Maka zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan beliau dibantu putranya Ismail alaihissalam untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah. Ya. Meninggikan disebut dengan rafa'a, pondasi disebut dengan qawaid. Maka muncullah Al-Baqarah 127, posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, pelajarilah ketika kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Jadi bukan membangun, ya, meninggikan pondasi Ka'bah yang runtuh. Jelas sampai sini? Baik, Ibrahim alaihissalam ketika mulai melangkah menapakkan kakinya untuk membangun, maka tapak pertama yang mengangkat derajatnya disebut dengan maqam. Maqam. Ya, sampai sekarang kita temukan maqam Ibrahim. Maka saat beliau akan membangun itu, qadarullah tiba-tiba anaknya sudah mulai mendekat membawa batu, ya, mengatakan pada ayahnya, kalau bahasa kita, boleh nggak saya bantu? Boleh nggak saya bantu? Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau sudah disusun-susun membentuk sebuah batas tertentu, bagian dari bangunan disebut dengan hijr. Maka sampai saat ini disebut bagiannya dengan hijr Ismail. Jelas ya? Baik. Kenapa kalimat Ismail diakhirkan di ayat ini, padahal bisa Allah mengatakan begini, wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismailul qawa'id. Dalam bahasa Arab, kalau ada pekerjaan dikerjakan oleh 2 subjek secara bersamaan, itu artinya perannya sama. Tapi kalau kalimat terakhir diakhirkan, misal wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id baru Ismail, wa Ismail, itu artinya orang kedua berperan hanya membantu saja, membantu. Jadi Ismail datang membantu. Nanti kita tafsirkan insya Allah kalau saya masih hidup dan kita masih ada waktu, ya, sampai ke Al-Baqarah nanti kita akan lihat bagaimana tipsnya seorang Ibrahim alaihissalam bisa menjadikan anak yang masih belia itu melihat bapaknya kerja, pengen bantu. Itu kan nggak mungkin kalau ayahnya nggak memberikan perhatian. Saya balik tanya ya, antum Masya Allah luar biasa punya pekerjaan aktivitas, pernah nggak ketika anda bekerja anaknya tergerak untuk membantu? Bapak cuci mobil kelihatan anaknya, pernah nggak anaknya tawarin, Pak saya aja? Atau jangan-jangan antum yang cuci, anak yang pakai, ya. Atau mungkin ibunya saat sedang menyapu, pernah kasih kakak mengatakan, Mas saya aja yang nyapu? Atau jangan-jangan ibu yang nyapu, anak yang tunjukkan, Ma itu kurang tuh gitu ya. Baik, coba cek, ya. Nanti kita akan belajar. Tidak mungkin, mustahil. Ini seorang nabi, seorang rasul, sibuknya luar biasa, punya aktivitas kerja juga, tapi masih punya waktu untuk memperhatikan anaknya. Dan beliau ada di Kanaan, anaknya ada di Mekah, bisa jalan kaki itu, makanya disebut Ibrahim, ya. Dalam bahasa Aramaik, seorang penyeberang. Seorang penyeberang. Dalam bahasa Arab, serapan, singkatan dari Abun Rahim, bapak yang sangat perhatian. Ada orang laki-laki, bukan yang di sini ya, mohon maaf. Ada orang laki-laki, bukan nabi, bukan rasul, sesibuk apa? Sampai dunia dicari di luar, lupa dengan harta yang ada di dalam. Nanti kita akan lihat poin-poin ini ketika sampai pada poinnya. Ya. Ini berlaku untuk saya juga, untuk semua ya. Jadi saya mengingatkan di sini. Baik, kita kembalikan ke sini. Ya, ikhwas sekalian. Setelah selesai bangun Ka'bahnya, meninggikan maksudnya bangunannya, keduanya berdoa. Di antara doanya ayat 129, Rabbana wab'ats fihim. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul dari kalangan sekitaran Mekah ini, sekitaran Ka'bah. Siapa rasul yang diutus di sekitaran Ka'bah lahirnya? Tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Tolong utus nanti seorang rasul dari sekitaran Ka'bah ini, dari kalangan mereka di kota Mekah, ya,
yang memiliki tugas yatlu alaihim ayatika, yang menyampaikan nanti ayat-ayatmu, maksudnya wahyu. Ya, tugas Nabi itu begitu datang wahyu, misal turun ayat alhamdulillahi rabbil alamin, itu harus langsung disampaikan, tidak boleh ditahan. Wa yu'allimuhumul kitab, kemudian mengajarkan kandungan wahyu ini, disebut dengan hadis. Ya. Turun ayat tentang salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bagaimana cara salatnya? Ditunjukkan oleh Nabi, maka diajarkan oleh Nabi. Ya. Makanya ketika seseorang sholat di samping Nabi, Anda bayangkan, Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Di kisah yang sama diberi judul Babul Musifis Shalah. Bab tentang orang yang sholatnya buruk. Ya. Ada seorang sahabat di zaman Nabi datang kepada Nabi, ya, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi, Pak. Di samping Nabi. Begitu selesai sholat, fasallama yaminan wa syamalan, dia salam ke kanan dan ke kiri. Perhatikan komentar Nabi. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata pada orang ini, sholli fa innaka lam tusalli. Mas, Anda sholat lagi karena Anda belum sholat, kata Nabi. Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Anda bayangkan, sampai 3 kali orang ini mengulang yang serupa, Nabi mengomentari yang sama. Maka kemudian orang ini berkata, bima ma'na ya Rasulullah, la adri kaifa usalli, alimni kaifa usalli. Saya tidak tahu lagi seperti apa saya mesti sholat dengan benar, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau pengen sholat sempurna, sempurnakan dulu wudu, begini caranya. Tsumastaqbilul qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Sampai dengan salam, sampai kita dengar hari ini kalimat Nabi, sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Al-Bukhari nomor hadis 651. Yang menarik, ya, sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, di masjid Nabi. Kata Nabi, salat Anda belum sempurna. Ada orang bukan sahabat Nabi, bukan salat di masjid Nabi, tidak di samping Nabi, merasa aman dengan salatnya. Dan anehnya sahabat yang tadi merasa salah, pengen belajar dari Nabi, yang bukan sahabat gak mau belajar. Padahal ustadznya sudah ditebarkan oleh Allah, hadir di sekitarannya, Masya Allah tempatnya enak, keadaannya nyaman, belum mau belajar juga. Dengan cara apa lagi mesti difasilitasi. Ya. Tapi poinnya tugas Nabi adalah mengajarkan tentang tata cara ibadah. Ya. Kemudian wal hikmah, mengajarkan esensinya. Apa maksudnya? Ada maknanya, Bu, Pak. Kita berdiri seperti apa berdirinya? Diatur itu. Ya. Nggak sembarangan. Nanti kalau sudah selesai ini, terkait dengan sholat, nanti kita insya Allah bahas lebih rinci. Ya. Itu diatur. Berdiri nggak sembarangan, sampai Nabi pernah bawa pedang, gitu kan? Dan satu yang lain dirapatkan, begitu lurus mana yang diukur, yang rapat tuh mana yang rapatnya, ada, yang nggak sembarangan, ada aturannya. Dan esensinya dijelaskan apa maksudnya. Terakhir, wa yuzakkihim, dampak ibadah yang benar akan berpengaruh pada keadaan hati yang baik.